Lanjut Bu. Lanjut boleh Bu langsung. Oke, lanjut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih Semangat Masih Bu. semangat, harus semangat ya. Kita masih habis ini juga kalian juga masih ada pelajaran. Jadi bulan harap kalian tetap menjaga semangat kalian itu sampai nanti jam bel pulang sekolah ya. siap Bu Bulan. Iya. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu, semua masuk. Nihil ya, semuanya masuk ya. Terima kasih Fandi sudah menginformasikan. Risma, jangan ngomong sendiri ya. Iya Bu, maaf. Ya, harus diperhatikan nanti Bulan kalau tanya-tanya, nanti kalau nggak bisa Iya jawab, Bu Bulan. nanti dibelikan soto satu kelas loh ya. Pakai uangnya Bu Bulan ya. Oke siap. Ya, kemudian hari ini anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Minggu lalu kita Bulan sudah memperkenalkan kalian tentang negosiasi. Ingat apa enggak? Ingat Bu, kita Ya, tawar menawar kan Bu? iya betul, tawar menawar. Kemarin lusa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang strukturnya, ciri bahasanya. Nah, kalian masih ingat nggak bahasa yang digunakan ketika kalian melakukan negosiasi atau melakukan sebuah kesepakatan itu bahasanya harus gimana? Yunisa ingat Bu, Gimana? harus santun. Harus santun, betul sekali. Bulan kemarin sudah bercerita, Bulan itu setiap pagi bangun tidur melakukan aktivitas setelah tidur, beribadah dan lain sebagainya, keluar rumah itu Bulan pergi ke kemarin. Bulan bilang apa? Pergi ke warung. Ke warung ngapain? Buat beli sayur ya, buat beli sayur. Nah, di warung itu tuh unik. Di warungnya tempatnya Bulan itu unik. Jadi di situ tuh boleh misalnya harganya seharusnya 3.500, tapi kalau beli banyak, jadi misalnya kalau beli banyak itu berarti 10.000 bisa dapat 3. Kan seharusnya harganya itu 3.500, kalau kali 3 berapa anak-anak? Banyak Berapa? Bu. Banyak ya. 10.500. Iya, jadi itu bisa didiskon jadi 10.000 karena Bulan selalu melakukan menawar ya, menawar. Dan beliau juga dengan senang hati bila membeli banyak itu juga memperbolehkan untuk para pelanggannya itu menawar. Asalkan dengan apa tadi anak-anak? Dengan bahasa yang ya, santun. Karena yang namanya menawar itu berarti kita kan meminta tolong atau memohon kepada orang lain untuk memotong harga. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang santun, kalimat-kalimat yang baik dan sopan agar orang juga membuat permintaan kita itu dikabulkan ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah teks negosiasi yang nantinya akan kalian presentasikan berupa video, anak-anak. Jadi, saya mau anak-anak kalian nanti membuat sebuah teks negosiasi. Nanti Bulan jelaskan tentang bagaimana susunan atau bagaimana langkah-langkah membuat teks negosiasi dan juga nanti kalian harus membuat kelompok. Nah, sekarang anak-anak silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Ya, jadi ini di kelas kita itu ada 15 anak. Jadi silahkan kalian nanti 2-2 nanti salah satu ada yang 3 anak ya anak-anak ya. Ya, oke. Ya,
Kemudian sudah ya tadi Fandi sama Ajeng sudah jadi satu kelompok. Terus Miranda jadi satu sama Ferguso. Terus tadi Nata jadi satu sama Nyoto ya. Oke, jadi sudah terbentuk semua ya. Oke, habis ini Bu Wulan mau menayangkan sebuah video untuk kalian ya anak-anak ya. Sebentar. Sambil menunggu videonya loading, anak-anak pernah nggak melakukan negosiasi sebelumnya? Coba Miranda. Oh ya, sering ya. Maaf ya anak-anak, tadi bulan agak terganggu sedikit, kita konsentrasinya agak terganggu. Saya harap kalian tetap tertarik dalam belajar bersama bulan ya anak-anak ya. Masih semangat ya? Semangat, Bu. Ya, semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Oke, Bulan mau menayangkan beberapa video yang nanti kalian lihat dan kalian pahami. Mungkin kalian bisa biasa melakukan negosiasi ini, tapi kita lihat ada karya-karya dari teman kita dari sekolah lain yang membuat sebuah video negosiasi ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan John Carlos. Saya Rindu Yunisa Fitri. Saya Amrina Rosada. Saya Aisyah Yunisa Fitri. Kami dari kelas 12 IPA 1, kelompok 8, akan menyelesaikan praktik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Akan menyelesaikan praktik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sadena kan lagi sakit. Ayo kita jenguk. Bagaimana kalau kita beliin buah? Beli buah di mana? Sadena lagi sakit. Ayo kita lagi sakit. Bagaimana kalau kita beliin buah? Beli buah di mana? Aku tahu. Aku biasa beli buah di sana. Oh ya udah nanti kita buah aja pulang sekolah. Udah, ayo. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? 15 kilo.
Boleh kurang nggak? Apelnya berapa? Tidak kurang. Mau beli banyak soalnya. Boleh kurang nggak? Mau beli jeruk sama apel sama salah nanti. Mau beli banyak soalnya. Sekilo. Beli jeruk sama apel sama salah. Berapa kurangnya apel? Berapa kurangnya? 35. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. 35. Udah Mbak, apelnya sekilo. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? Kilonya 15. Kilonya berapa? Cuma dikit sih. Kilo. Iya. 13 Pak. Mau beli berapa lagi ya? Bagaimana kalau salak? Mbak, berapa salak sekilo? Salak sekilonya 13. Boleh nawar berapa enggak? Oh, pas udah kan? Boleh enggak salaknya sekilo? Oke. Bayar. Kasih Mbak. Oh iya, ini kan buahnya udah kita beli ini. Ya kita ke rumah Dina. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh video yang dibuat oleh sekolah lain, teman kalian dari sekolah lain, tentang apa anak-anak? Coba siapa yang bisa menjelaskan tadi isinya, video negosiasi tadi isinya apa? Coba adik Fariha, monggo dijelaskan apa isinya tadi. Isinya tadi tentang siswa mau menjenguk temannya dan mau membelikan buah ada buah jeruk, buah apel, kemudian salak. Dan di situ ada negosiasi antara siswa dengan penjualnya, Bu. Seperti itu. Iya, negosiasinya tadi ini ya, Dek Fariha ya, tadi harganya awalnya berapa, terus ditawar sama teman-temannya, lalu menjadi gimana harganya, Dek Fariha? Harganya menjadi turun, Bu. Oh iya, betul sekali. Iya. Itu adalah salah satu contoh video negosiasi yang kalian nanti pada akhirnya akan membuat video yang sama dengan tema yang berbeda sesuai dengan yang kalian tentukan. Nah, nanti kalian harus membuat teks negosiasi yang bertema yang pertama adalah negosiasi antara penjual dan pembeli. Tadi sudah ada contohnya ya anak-anak ya. Yang kedua adalah negosiasi antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga adalah negosiasi antara orang tua dan anak. Kemudian yang keempat adalah negosiasi antar teman. Nanti kalian harus memilih salah satu dari keempat tema tersebut untuk dibuat kerangkanya terlebih dahulu, anak-anak. Ya. Kemudian sudah berkumpul bersama kelompoknya ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Iya, sudah. Oke, berarti silahkan kalian
berdiskusi dengan teman, tema apa yang bisa kalian angkat nanti untuk membuat sebuah kerangka teks negosiasi sebelum menjadikan teks negosiasi tersebut menjadi sebuah teks yang utuh kemudian dijadikan video, ya. Oke, silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, Bu Wulan. Iya, Nyunyun. Dikasih waktu berapa, Bu? Iya, waktunya saya beri waktu kalian 10 menit. Sampai pulang ya, Bu. Jangan, nanti kalau pulang nggak selesai dong kita membuat kerangka. Bulan nggak bisa jelaskan loh. Ya, Iya, oke, Bu. silakan. Oke, sudah ya anak-anak, sudah menentukan topik? Sudah, Bu. Oke, iya. Topiknya tadi, Dek Fandi menentukan topik Saya apa? orang tua sama anak saja, Bu. Orang tua Iya. dan anak ya. Terus kemudian, Dek Yuyun, Dek Nyunyun mau menentukan topik apa? Saya sama teman ya, Bu ya. Antar teman ya, Bu ya. Ya, antar teman. Ya, bagus. Terus kemudian, Dek Risma mau menentukan topik yang mana? Guru dengan siswa Bu Wulan. Oh, guru dengan siswa. Dek Betty mau menentukan yang mana? Saya belanja di pasar, Bu. Oh, berarti antara penjual dan pembeli ya? Iya. Oke, berarti kalian sudah menentukan topik kalian bersama teman-teman. Baik sekali diskusi antara antar teman kalian. Jadi, sekarang Bu Wulan mau menjelaskan kepada kalian. Sebelum Bu Wulan menjelaskan, berarti tempatnya harus sesuai dengan apa anak-anak? Kalau kalian bernegosiasi sesuai dengan topik. Berarti kalau topiknya antara guru dan siswa ada di mana, Dek Nata? Sekolah, Bu. Oh iya, betul sekali Dek Miftah, di sekolah, Dek Fariha ya. Oke, berarti kalau misalnya temanya itu di antara guru dan murid berarti di sekolah. Kalau temanya itu tentang penjual dan pembeli berarti ada di Di pasar, Di pasar boleh, di kantin supermarket, boleh, Bu. di super nggak bisa negosiasinya itu gimana, nggak bisa negosiasi harga itu di supermarket. minta diskon, Bu. Minta diskon, misalnya bertanya promo boleh, tapi kalau minta diskon kayaknya saya pesimis kalau di Yunisa diizinkan untuk memotong harga ya. Oke, berarti kita sudah memikirkan lokasi ketika nanti kalian menentukan tema berarti sesuai dengan lokasinya ya, harus sesuai. Kemudian Bu Wulan mau menjelaskan tentang bagaimana kalian membuat sebuah kerangka. Sebelum kalian membuat teks yang utuh, kalian harus membuat kerangka dengan baik ya. Bentar.
Oke, Bulan terangkan tentang tahapan menulis teks negosiasi ya anak-anak ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tema. Tadi kita secara tidak langsung sudah menentukan, sudah membuat, sudah masuk ke dalam tahapan menentukan tema. Berarti tadi ada yang kalian ada yang memilih tentang penjual dan pembeli, orang tua dan anak, guru dan siswa, dan antar teman. Jadi itu sudah masuk ke dalam tahapan menentukan tema dalam teks negosiasi. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Penentuan pihak yang terlibat dalam teks negosiasi tadi harus didasarkan pada tema. Kalau temanya tawar-menawar berarti pihak yang terlibat juga penjual dan pembeli, anak-anak ya. Begitupun seterusnya, tujuan tempat rekreasi misalnya, berarti siswa dan guru ataupun orang tua dan murid orang tua dan anak boleh. Kalau misalnya kalian mau berekreasi ke tempat mana, kalian bernegosiasi dengan orang tua, loh, Ma, saya mau pergi ke Jatim Park, loh, Mama lo mau berendam air panas di mana di Tretes, kamu kok pengen ke Batu, loh aku belum pernah. Jadi mungkin hal-hal itu bisa kalian lakukan sesuai dengan tema jika menentukan pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Nah, dua pihak namanya negosiasi berarti dia memiliki kepentingan yang berbeda. Makanya dilakukan namanya negosiasi untuk mencapai sebuah apa, anak? Coba apa, Dek Fandi? Untuk mencapai sebuah apa, Dek Fandi? Kesepakatan, Bu. Kesepakatan. Betul sekali, Dek Fandi dan Dek Miftah. Berarti kalau kalian melakukan negosiasi yang diharapkan adalah kita mendapatkan sebuah kesepakatan. Tapi tidak menutup kemungkinan negosiasi itu bisa gagal. Kenapa gagal? Karena salah satu pihak tidak menyetujui adanya tidak memenuhi keinginan dari salah satu pihak lawan. Nah, tujuannya adalah mencari kesepakatan. Nah, kalau temanya tawar-menawar barang berarti kepentingannya apa? Berarti perbedaan yang misalnya pembelinya ingin harga yang murah, tapi penjualnya ingin keuntungan yang banyak. Itu Minta diskon ya, Bu Wulan. Iya, minta diskon. Kalau minta diskon, lah tapi penjualnya nggak mau memberi diskon. Jadi akhirnya tidak terjadi apa? Kesepakatan. Selain adanya perbedaan kepentingan, itu adalah menentukan kesepakatan. Nah, setelah sudah menentukan perbedaan kepentingan, barulah kita menentukan kesepakatan. Jadi tidak serta-merta hanya menitik beratkan pada salah satu pihak, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja, harus dua orang pihak ini harus sama-sama diuntungkan. Misalnya penjual dan pembeli, pembelinya harus mendapatkan keuntungan, tapi juga pembelinya harus mendapatkan keringanan harga. Nah, ini menyusun kerangka teks itu jangan lupa harus sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kemudian, nah, setelah kamu membuat kerangka, kamu bisa mengembangkan hal-hal itu menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh ya anak-anak ya. Nah, teks yang utuh itu dari mana asalnya? Ya dari kerangka tadi. Kalau tadi hanya kita menentukan ini perbedaan kepentingan dan juga menentukan kesepakatan, lalu memberikan unsur atau struktur yang baik, lalu di sini kita buat teks secara utuh dengan tidak mengkotak-kotakkan, dengan secara halus kita memenuhi unsur tapi tidak terlihat secara nyata. Maaf ya anak-anak, Bulan agak batuk.
Nah, setelah kalian membuat kerangka, membuat teks negosiasi yang utuh, kalian harus merevisi kembali karena tidak menutup kemungkinan teks kalian itu ada kurang dan atau kelebihan kata, ya. Ada hal-hal yang harus direvisi atau diperbaiki. Kalau kalian bekerja kelompok, kalau kalian bekerja sama, saling melengkapi, salah satu membuat, salah satu merevisi, atau membuat bersama dan merevisi bersama-sama agar saling melengkapi. Ini ya. Setelah itu Bu Wulan minta kalian untuk mempublikasikannya, ya. Mempublikasikannya nanti bisa berupa video, berupa infografik atau peta pikiran dan lain sebagainya. Melalui media sosial kalian, boleh di YouTube, di Instagram, di TikTok, ataupun di sosial media yang kalian punya. Untuk apa? Agar hasil karya kalian itu diakui oleh banyak orang, anak-anak ya. Agar membuat kalian itu bangga kalau kalian pernah membuat karya seperti ini. Itu anak-anak ya. Itu adalah penjelasan dari Bu Wulan. Adakah pertanyaan dari penjelasan-penjelasan tersebut? Anak-anak? Belum cukup paham, Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Oke, sudah paham. Kemudian sekarang silahkan kalian mencoba membuat kerangka atau mencoba membuat sebuah rencana untuk kalian buat sebagai kerangka atau kalian buat sebagai pengembangan yang nanti kalian aplikasikan dalam video atau infografik ataupun nanti sebuah gambar dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Oke, silakan kalian berdiskusi bersama teman yang sudah ditentukan ya. Bu Wulan beri waktu 10 menit. Bu Wulan, mau tanya. Iya, Dek Yuyun. Ini hanya membuat kerangkanya ya, Bu Wulan? Pertemuan minggu depan, enaknya pertemuan berikutnya atau minggu depan ya anak-anak? Pertemuan berikutnya kan kita hari Sabtu ya. Kalau kalau minggu depan berarti kita bertemu hari Rabu jam ke-8. Bagaimana anak-anak? Dikumpulkan kapan? Iya, Bu. Minggu depan saja, Bu. Minggu depan aja, Bu. Minggu depan. Bu, waktunya, Bu. Oh gitu, ya. Baiklah kalau begitu kita kumpulkan minggu depan ya anak-anak ya. Terima kasih, Oke, Ibu. Terima kasih. Ya. Silakan berdiskusi bersama teman-temannya dulu, menyusun kerangka dari teks negosiasi. Wah, ini pekerjaannya Dek Risma ini bagus sekali. Ini tadi ambil temanya apa ya, Dek Risma? Negosiasi antara guru dengan murid. Ini yang terjadi barusan Ibu saya tuliskan ketika Bu Wulan menanyakan ke teman-teman, enaknya dikumpulkan kapan ya? Kan seperti itu, Bu, negosiasi. Kan Bu Wulan sudah memberikan waktu 10 menit. Iya. Ya iya Bu, saya ngangkatnya yang tadi loh Bu, pengumpulan tugasnya tadi Bu. Iya. Berarti ini kesepakatannya tentang apa ini? Kira-kira nanti kalian membuat kesepakatan tentang apa ini? Kesepakatan mengumpulkan tugas Bu kalau saya. Oh, mengumpulkan tugas. Iya, tugas apa ini kira-kira nanti yang diajak untuk berkoordinasi, diajak untuk berkomunikasi itu nanti Bu guru siapa nanti Dek Risma? Dengan Bu Wulan saja langsung. Oh, dengan Bu Wulan. Seolah-olah nanti temannya menjadi Bu Wulan di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya? Ya. Atau nanti saya Bu yang berperan sebagai Bu Wulan Bu. Karena saya ngefans sekali dengan Bu Wulan. Oh gitu. Terima kasih, terima kasih.
follower saya tambah 1. Nanti boleh ya, itu karya-karyanya itu dipublikasikan di IG. Kan sekarang ada Reels ya, Reels itu panjang itu videonya. Ini ada Dek Nata, mau bertanya monggo. Dek Nata, silakan bertanya. Saya mau tanya, Bu. Ya, Halo, Bu. iya silakan Dek Nata. Bu, berarti nanti di dalam teks negosiasi kita harus sampai mencapai kesepakatan ya, Bu. Tidak boleh hanya tawar-menawar alot, tapi akhirnya tidak sepakat, Bu, ya. Iya dong, kalau taruh alot terus tidak terjadi kesepakatan, itu kasihan nanti pembelinya itu di PHP loh, Dok. Ya. Baik, Iya, Bu. jadi kalau misalnya kalian sudah bernegosiasi, berarti juga harus mendapatkan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu tidak jadi, berarti negosiasi itu gagal. Jadi sebisa mungkin membuat negosiasi itu yang berhasil, ya. Dek Yuyun tadi membuat apa? Antar apa? Temanya antar teman, Ibu. Iya, antar teman. Berarti antar teman nanti ceritanya ini mau bernegosiasi tentang apa ini? Jadi nanti latar tempatnya itu di parkiran, Ibu. Jadi saya sama Dini tuh mau jalan-jalan, Ibu, waktu hari Minggu. Nah, Dini tuh maunya tuh jalan-jalannya tuh ke Cangar. Nah, sedangkan itu saya maunya ke Batu, Ibu. Jadi kita negosiasi dulu. Iya. Ke alun-alun itu, Bu. Iya, betul. Negosiasinya, bila memang negosiasi itu terjadi, harus menggunakan bahasa. Kalau misalnya kalau misalnya kita dengan orang tua, itu kan pasti menggunakan bahasa yang sopan ya, adik-adik ya, dan anak-anak ya. Tapi kan kalau biasanya antar teman, itu kan kita pakai bahasa yang biasa, bahasa sehari-hari, kalau bahasa Jawa namanya bahasa ngoko. Nah, kita tetap harus menggunakan nada bicara yang bagaimana, anak-anak? Yang sopan dan santun. Mbak saya Iya, buat pakai bahasa Indonesia, Bu Wulan. iya boleh. Pakai bahasa Indonesia, boleh menggunakan kata-kata sehari-hari boleh, tapi tidak boleh menggunakan kata-kata yang bagaimana? Yang kasar dan juga memancing emosi. Yang menyakiti hati teman, Bu Wulan. Iya, betul. Ngotot Karena berarti nggak boleh ya Bu Wulan ya. nggak boleh capek nanti kalau ngotot itu. Adanya lemak ini, Dok Dini ya. Iya. Kemudian Dek Wilda. Dek Wilda tadi kesepakatannya sama temannya membuat apa? Mau membuat itu tawar menawar dalam itu buat tugas. Iya, Ajak antar kelompokan. teman, orang tua atau sama guru. Sama teman. Oh, teman. Ya. Oke. Terus Dek Betty. Ya, Bu. Menentukan dengan siapa tadi? Saya antara penjual dan pembeli, Bu. Penjual dan pembeli ya. Penjual dan pembeli berarti nanti kira-kira settingnya di mana? Membeli buah-buahan. Membeli pasar. buah-buahan. Coba cari yang lain ya, Dek Betty ya. Karena tadi videonya itu sudah di buah-buahan, di toko buah. Jadi coba cari yang lain. Coba selain di toko buah di mana, Dek Betty? Ikan boleh, Bu? Boleh sekali, boleh. Boleh. Kalau misalnya Dek Betty, Pak D-nya, Pak D itu bahasa Indonesianya apa ya, Dek Betty ya? Iya. Omnya atau punya toko. Paman, Bu. Pamannya itu punya toko ikan atau toko apa itu boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk membuat video negosiasi gitu ya, Dek Betty ya. Iya, Bu. Oke, Dek Nata. Ya, Dek Nata tadi membuat apa akhirnya sama temennya? Ya, Bu Wulan. Ya, Bu. Ya, Dek Nata tadi buat apa ini akhirnya? Kenapa, Bu? Dek Nata tadi buat tema apa? Itu, Bu, saya bernegosiasi dengan orang tua agar saya diperbolehkan menonton konser Sheila on 7, Bu.
Waduh, di situ ada konser ya, Bu Wulan boleh ikut itu ya? Apa? Boleh Bu, ada di Surabaya Bu. Wah oke, Kan pulangnya berarti malam Bu, jadi tidak boleh. Tapi saya berusaha merayu orang tua dengan berbagai cara Bu. betul sekali. Itu ya anak-anak ya. Kalau kalian menawar, kalau kalian bernegosiasi, itu kalian harus memberi, selain menggunakan bahasa yang sopan, kalian harus memberikan apa anak-anak? Memberikan Alasan Bu. Alasan, Betul. Bu. Alasan yang logis. Logis. Ya, tidak boleh dibuat-buat, tidak apalagi berbohong. Itu adalah hal yang sangat tercela. Tidak boleh menghalalkan segala cara, tapi merayu boleh, tapi tidak boleh berbohong ya anak-anak ya. Berarti nanti Dek Nata misalnya tidak diperbolehkan, nanti merayu ibunya agar nanti adik Nata itu diizinkan untuk pergi ke Sheila on Seven. Nanti Dek Nata memberikan alasannya itu bagaimana itu? Itu jarang-jarang konser di Surabaya. Terus saya kan sekarang sudah SMA Bu. Saya menontonnya juga tidak sendiri, ditemani dengan kakakku gitu. Oh iya, iya. Kalau itu berarti sangat logis sekali. Kalau ditemani kakak, mungkin kemungkinan besar itu nanti akan diizinkan oleh orang tua ya. Jadi kalau misalnya memberikan alasan tidak boleh ngawur ya anak-anak ya. Alasannya harus logis, harus yang memang benar-benar rayuannya itu memang benar-benar diperbolehkan. Kemungkinannya itu kemungkinan disetujunya itu besar gitu anak-anak ya. Terus tadi siapa yang belum presentasi? Dek Mira. Dek Mira belum presentasi. Ya, tadi gimana sama kelompoknya tadi? Tadi mengambil tema orang tua, guru dan murid atau antar teman atau apa tadi? Penjual dan pembeli? Antar teman Bu Wulan. Antar teman ya. Berarti ini kesepakatannya mau kemana ini? Ini apa perbedaan Ya. pendapatnya ini gimana ini? Negosiasi Bu, saya mau pinjam HP-nya untuk main game Bu. Oh, Karena main paket game. data saya habis. Oh gitu. Itu biasanya tidak diizinkan itu Dek Mira ya. Jadi nanti tujuannya biasanya kalau tujuannya itu harus logis, harus memang masuk akal, harus benar-benar nanti kemungkinan diizinkannya itu alasan-alasannya harus logis ya Dek Mira ya. Iya Bu, baik. Oke, adakah anak-anak pertanyaan untuk membuat kerangka teks negosiasi hari ini? Tidak, Bu. Tidak Ya, ada, tidak Bu. ada murid-murid Bu Wulan sih. Tidak paham Ibu. Iya, anak-anaknya Bu Wulan di sini sangat pandai-pandai, sangat cerdas dan sangat baik-baik ya anak-anak ya. Oke, kalau misalnya nanti kalian ingin bertanya atau berkonsultasi tentang tugas ini, Bu Wulan tetap mau untuk terbuka untuk diberikan pertanyaan atau diberikan atau berkonsultasi itu sangat disilakan ya, melalui WhatsApp maupun melalui pertemuan langsung. Sebentar Bulan mau batuk dulu. Oke anak-anak ya. Oke, berarti hari ini apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Apa anak-anak? Yunisa Bu, Yunisa. Ya silakan Yunyun. Nah, ini saya sambil ngerpek catatan saya, enggak apa-apa ya Bu ya? Baca catatan. Boleh. Nah, tadi itu kan Bu Wulan menjelaskan langkah-langkah menulis negosiasi. Nah, Iya. ada 6 tahapan. Yang pertama, harus menentukan tema terlebih dahulu. Ya. Kemudian, menentukan pihak yang terlibat. Betul. Menentukan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Betul.
4. Menentukan kesepakatan dalam satu teks yang ditulis sesuai dengan tema tersebut. Sip. 5. Merevisi kembali hasil tulisan teks negosiasi itu. Iya. Yang terakhir, silakan dipublikasikan, begitu ya Bu ya. Saya mau mempublikasikannya di TikTok, boleh Bu? Boleh. Kalau diedit videonya juga boleh, pakai filter-filter yang sekarang lagi ngetren itu juga boleh, Dek Yuyun ya. Terima kasih Bu Wulan. Iya, sama-sama. Terus misalnya kalian ingin mempublikasikannya lewat melalui YouTube dengan editan-editan yang sangat luar biasa canggih, itu juga boleh. Bu Wulan tidak saklek menyuruh kalian menggunakan video yang begini begitu, hanya begitu saja. Semakin menarik, semakin nilai kalian semakin baik. Oke, hari ini berarti kita sudah sepakat bahwa minggu depan kalian sudah selesai mengumpulkan tugas, sudah selesai mengupload video. Kemudian pertemuan besok kita tetap menyusun kerangka dan juga mengembangkan. Nanti Bu Wulan beri masukan kepada kalian tentang kekurangan-kekurangan atau apa yang baik ketika kalian membuat teks negosiasi ya anak-anak ya. Oke. Siap, Bu. Hari ini kalian sangat baik sekali, kalian sangat aktif dalam pembelajaran. Mohon maaf atas kekurangan Bu Wulan hari ini ya anak-anak ya. Tetap kita ambil hikmah dari pembelajaran hari ini ketika kita meminta kepada seseorang untuk memenuhi keinginan kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita harus juga mementingkan kepentingan orang lain. Betul, kepentingan orang lain dan tidak merugikan orang lain dengan cara berkata yang baik, berbahasa yang sopan dan juga berperilaku yang santun. Betul sekali. Oke. Untuk hari ini cukup sekian ya anak-anak ya. Mohon maaf bila Bu Wulan punya kekurangan. Untuk penutupan mari kita minta Dek Fandi untuk memimpin doa karena hari ini adalah jam terakhir ya. Silakan ditutup pelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dek Fandi, terima kasih anak-anak. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Itu teman-teman. Bagaimana kan tadi aku ini toh ada kehilangan sedikit itu, ada kiranya 5 menit lebih enggak ya? Ya 5 menitan lah Bu. Besok nanti di-cut aja. Iya. Tapi kayaknya cukup ya waktunya itu tadi. Cukup Bu. Ini Bu